Setiap aku bersin, uang muncul di jidat Om. Kurang ajar. Asik, uangnya muncul. Dulu aku susah cari uang, sering diusir saat ngamen. Ragu banget sih. Suatu hari, aku didatangi wanita misterius. Kamu butuh bantuan? Wanita itu memberiku kekuatan memunculkan uang. Kok bisa? Maaf mas, saya cuma ngambil uang. Kok bisa ada uang di jidatku? Permisi mbak cantik. Kok bisa? Tunggu. Sayang mau kemana kamu? Keren banget. Jadian yuk. Kalau sama dia, aku gak akan kehabisan uang. Jadian, asik, rezeki nomplok. Kamu tuh ngapain nempel-nempel sama dia? Kita putus. Dan dia pacar aku sekarang. Lebih mapan daripada kamu. Ayo pergi. Ajar. Masih gara-gara uang itu. Harus cari tahu asal kekuatan. Aku pun ngikutin dia sampai ke rumahnya. Silakan diambil mbak. Berkat kekuatan mbak, hidup saya jadi lebih baik. Gak apa-apa. Kamu simpan aja. Seriusan mbak? Makasih ya mbak. Jadi wanita itu yang kasih dia kekuatan. Kamu mau kekuatan juga? Kok kamu tahu? Siapa kamu sebenarnya? Mungkin dewa, mungkin iblis. Tergantung kamu di pihak siapa. Kok uangnya nggak muncul? Ngapain kamu kesini? Pantas gak muncul. Orang pendendam dan kasar kayak kamu gak pantas dapat kekuatan. Kurang ajar. Kamu nipu aku. Berhenti atau kamu akan menyesal. Izin selingkuh sama istriku. Izin selingkuh dengan ibumu. Deal. Deal. Misi, minta duit dong 10 juta. Nih, kamu ambil aja 30 juta. Gak usah dibalikin. Semoga kita yang ada di sini semuanya masuk surga. Semua orang berbuat seenaknya, soalnya besok kiamat. 2 hari lagi dunia kiamat. Kiamat? Fakta ini udah valid. Jadi nikmatin deh detik-detik terakhir kalian. Gimana cara nikmatin hidup kalau udah gak panjang gini? Gimana kalau besok di kantor, kalian semua bebas melakukan hal apapun yang kalian mau? Bos serius? Bos, saya izin bolos bos selingkuh ya. Bebas kan? Ngapain aja? Ya bebas dong, besok kan hari kiamat. Izin pamit ya bos. Saya benci sama bos. Udah galak, bau badan, sok pintar lagi. Mari. Maaf, kalau bos tuh ngapain H-1 kiamat ini? Bingung sih. Kalau kamu? Selama ini kan duit saya kurang. Dengan duit segini, saya bisa ngelakuin apapun yang saya mau. Jadi semua duitnya disedekahin ke masjid. Buat apa? Besok kan kiamat. Nggak kepake juga duit sedekahnya. Seenggaknya saya happy sebelum meninggoy. Ini rapat buat apa ya? Kan hari ini jadwal kiamat. Rapat perpisahan paling. Selamat pagi semuanya. Dalam 1 jam lagi, dunia akan kiamat. Apa kalian udah siap mati? Siap tidak? It's okay. Saya juga belum siap. Anyway, saya mengadakan rapat di sini untuk selamat kepada Mbak Ope. Saya angkat menjadi manajer baru. Kok ketawa? Jadi manajer sekeren. Tapi buat apa? Hari ini kiamat. Siapa bilang hari ini kiamat? Loh, bahkan yang bawain berita kiamat 2 hari yang lalu. 2 hari lagi dunia kiamat. Sebenarnya, tipuan ini adalah kerjasama kamu. Aku mau mengangkat manajer baru, tapi trauma karena takut dapat manajer yang berbuat seenak jidat. Makanya, pakai metode ujian yang cerdas. Misalnya, buat mereka berpikir kalau kiamat udah dekat. Caranya? Ajak semua karyawanmu makan di rumah, terutama di ruang TV. Aku bakal bikin rekaman berita palsu. Mentang-mentang mau kiamat, kalian berbuat seenak jidat menerima orang. Satu-satunya yang berbuat kebaikan adalah Mbak Opi. Oleh karena itu, selamat ya, kamu pantas menjadi manajer. Minggir mbak, orang cantik mau duduk.
Makasih ya, sayang-sayangku. Cewek jelek tapi pacarnya 2. Ngapain kamu ngeliatin pacar saya? Cepat sana ambilin minum. Gantiannya minumnya, aku ke toilet dulu. Minuman dari mana itu? Kok mau pacaran sama cewek jelek? Maksud kamu apa? Jelas-jelas pacar aku tuh cantik. Minuman itu punya dia. Jangan marah ya sayang, kita pergi aja dari sini. Pelayan kurang ajar. Piu! Pasti ada sesuatu di minumannya. Dengan pelet susu ini, pacar-pacarku nggak akan bisa lepas. Udah aku duga cowok-cowok itu dipelet. Aku bakal kasih dia pelajaran. Aku pun berhasil merebut hati kedua pacarnya. Masya Allah, cantiknya kamu lagi makan. Sayang, maaf ya lama. Ngapain kamu sama pacar-pacarku? Nggak usah ngaku-ngaku, dasar cewek jelek. Aku pacar kalian, bukan dia. Aneh, padahal aku udah kasih merek minum susu peletku. Percuma. Mereka udah sadar. Aku mencampur air suci ke dalam botol susu peletnya. Aku bakal bikin pacar-pacarnya sadar. Setelah pacar-pacarnya minum dan tersadar, aku langsung menggoda mereka. Aku mau ke toilet dulu ya, nanti kalian lanjut minum lagi. Permisi, boleh ikut duduk? Asik, ada cewek cantik. Boleh, Mbak? Saya beli wajahmu 50 juta. Hah? Wajah saya yang jelek ini? Buat apa? Buat jadi model majalah saya. Gimana? Muka kayak gini mau jadiin model dengan harga mahal. Padahal biasanya di rumah aku cuma jadi samsak kemarahan istriku. Jelek, nggak bisa kerja pula. Masa iya kamu ngasih nafkah aku segitu? Oh sayang, nggak ada yang mau nerima aku kerja. Soalnya aku jelek. Ya makanya jangan jelek. Karena susah dapat kerja, aku sering diperlakukan kayak pembantu juga di rumah. Apa pantas wajahku dihargai semua itu? Buruan ambil, malah bengong. Target masuk perangkap. Sayang, lihat aku bawa apa? Gak usah panggil aku sayang lagi. Kita cerai. Apa? Jangan bilang kamu selingkuh sama dia. Ya jelas lah. Mana ada cewek yang tahan sama suami yang miskin dan jelek. Padahal aku udah gak miskin lagi. Terus kamu bakal diem aja setelah nggak miskin. Bukannya kamu nggak fotografer? Kok kelihatan kayak model? Nggak ada waktu buat insecure. Harusnya kamu memanfaatkan uang dan waktu dari aku. Buat jadi model majalah saya, gimana? Serius? Kamu jadiin aku model? Emangnya kamu nggak pengen balas dendam ke mereka? Iya, aku mau balas dendam. Anterin aku oplas. Akhirnya dia mau mengambil langkah maju. Aku pun menghabiskan uang untuk belanja, perawatan diri, dan belajar jadi model. Selain perawatan, aku juga mulai belajar bahasa untuk menunjang karir. Hello, my name is Arga. Pak Ganteng, sedekahnya Pak Ganteng. Mantan istriku. Harga? Kamu bisa jadi ganteng gini? Ya gimana ya? Aku berhutang sama Dewi Bekat. Kamu ambil aja uang itu selain utang. Maksudnya? Cari cara apapun buat jadi model. Anggap aja itu gaji kamu. Udah aku bayar di awal. Ayo Arga, kita pemotretan. Model yang lain udah pada nunggu. Wah, kamu model. Pasti kaya ya? Aku mau kebalikan. Ayo nikah sama aku. Maaf, tapi aku udah gak cinta lagi sama gembel kayak kamu. Apalagi tukang selingkuh. Terima kasih atas kerjasamanya. Ayo kita kerja lagi. Keputusan bagus. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, sehatkan Bilqis. Aku Bilqis dan mamaku Uya Tungtung. Ayo Bilqis, digoyang. Bikin malu aja. Gara-gara lagu viral mama, aku jadi diejek. Aku Topan.
Senang banget lah saya bisa berkencan buta sama kamu. Aku Bilkis. Ya Allah, lindungi Bilkis. Kita putus. Kencanku gagal. Kok bisa? Padahal sebelum kencan, kamu udah pakai G2G peeling serum. Peeling serum ini ampuh banget buat meredakan jerawat dan beruntusan, juga ngangkat sel kulit mati. Efeknya juga dahsyat, instant glowing dalam 60 detik. Udah gitu minim sensasi cekit-cekit. Juga cocok buat kulit sensitif. Kan, tinggal bilas langsung glowing. Sampo ini harganya murah, cuma 40 ribuan. Semua gara-gara lagu mama. Berhenti nyanyi lagu itu. Tapi itu doa mama, kan mama sayang kamu. Aku sumpahin, mama nggak bisa nyanyi lagi. Sialnya, sumpahku jadi kenyataan. Ibu kamu mengalami cedera pita suara yang parah. Ini karena dia keseringan bernyanyi. Cedera pita suara. Berarti nggak bisa nyanyi lagi. Jangankan bernyanyi, bicara seperti biasa aja nggak bisa. Sejak mau berhenti nyanyi, keuangan keluarga aku jadi amburadul. Akhirnya, aku gantiin mama jadi pedangdut. Ya Allah, lindungi Bilkis. Balikin penyanyi aslinya. Mama harus nyanyi lagi. Semua orang pada kangen sama Uya Tungtung. Ya Allah, gimana keluarga kamu bisa survive? Mama selalu doain aku lewat lagunya. Mungkin sekarang giliranku. Ya Allah, lindungi Mama. Ya Allah, sehatkan Mama. Cie, kangen suara mama ya? Mama kok bisa ngomong? Sekarang kerasakan gimana gak enaknya kalau mama gak bisa nyanyi? Gimana gak enaknya kalau gak ada yang doain kamu? Hari ini, akhirnya aku sadar apa yang menyelamatkanku sejauh ini adalah doa mamaku.